Di suatu pagi, hari yang cerah, sepasang suami istri sedang berdialog membahas urusan dalam negeri, domestical problems of the home. Mereka memiliki dua orang anak, yang satu pintar matematika, fisika, biologi, dan sebagainya, sehingga sang ayah sering sekali membanggakan dan menceritakan kebanggaannya tentang anak yang pertama ini. Dan kalau mau bagi rapot, ayahnya memilih untuk memilih posisi mengambil bagi rapot anak yang pertama. Anak yang kedua, kebetulan tidak suka matematika, tidak suka IPA atau fisika misalnya ya, tidak suka yang bersifat sains, komputer dan sebagainya, sekedar saja. Sukanya dia hanyalah bahasa Inggris, sejarah, komunikasi, hukum, dan sebagainya. Sehingga kalau ada nilai matematika selalu anjlok, walaupun sudah diajari si bapak. Akhirnya, kalau untuk urusan bagi raport, sang ayah selalu mengatakan kepada mamanya, istrinya, kamu aja mah yang ngambil bagi raport anak yang berdua ya. Susah ku, nggak enak tuh ngambil bagi rapotnya kalau nilainya begitu. Diajari juga nggak bisa nangkep, bikin emosi. Akhirnya si istrinya mengatakan, gini Pak, kita jangan hanya menyalahkan anak. Apa sih menurut kamu arti parenting? Si suami menjawab, parenting itu kan kita sebagai orang tua memberitahu kepada anak kita maunya kita apa yang baik. Urusan mereka pokoknya patuhin aja orang tua. Kalau nggak mau, ya itu salah mereka. Nah, yang ini yang perlu diluruskan, Pak, kata istrinya. Parenting itu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan anak kita itu menjadi dirinya sendiri, apa adanya. Kita ada ajari dia, jangan hanya sekedar, oh, anak papa, anak mama, oh kamu bisa ini, bisa itu. Kita harus mengajari mereka, Pak, bahwa ada kalanya mereka bukan karena bodoh kalau dibilang nilainya matematika anjlok atau fisikanya anjlok. Mungkin bukan di situ bidangnya, Pak, kata istrinya. Oh, kata suaminya. Kalau aku maunya anak kita tuh bisa semua, mah. Pokoknya diajari matematika 100 semua. IPA harus 100 semua. Komputer 100 semua. Soal bahasa Inggris 100 yang lain, saya nggak peduli. Kalau bisa bagus. Anak yang pertama kenapa bisa aku ajari? Yang kedua ini diajari juga, dilesin juga belum tentu nilainya bagus. Tapi gini Pak, kata istrinya. Kalau kita paksa mereka maunya kita, bukan dia diri apa adanya, dia akan muncul menjadi orang yang tidak autentik. Maksud lo apa? Kata suaminya. Ya tidak autentik dong kalau dia tuh misalnya dipaksa yang tidak minat komputer misalnya ya, dipaksa harus bisa semua komputer. Dia tidak ada minat matematik, tapi dipaksa harus matematik. Padahal dia mungkin minatnya hukum, bisa jadi pengacara hebat. Seharusnya dia bisa menjadi MC terkenal di televisi, host televisi. Bisa menjadi presenter terhebat, terkenal. Bisa menjadi entertainment star, movie star yang hebat kalau dia di situ bidangnya. Bukan harus dia jago hitung-hitungan fisika, matematik lah, akunting lah. Kalau nggak bidangnya apa? Kata istrinya. Coba kata suaminya. Kita akan rubah dulu. Akhirnya selang beberapa waktu, suaminya mengatakan kepada istrinya, oke kita coba dulu untuk tidak memarahi si anak nomor 2 ini, terima dia apa adanya, dan mengatakan biarlah dia hebat di bidangnya. Ternyata mereka mengamat-amati bahwa si anak sesudah tidak dimarahi, nilainya rendah, matematika, IPA, tidak dimarahi, dia tidak bisa hitungan-hitungan yang sifatnya sains.
Dia dipuji ketika jago bahasa Inggris. Dia dipuji ketika jago nyanyi. Dia dipuji papanya ketika dia benar-benar bisa mengerti sejarah, berkomunikasi dengan baik. Dan dikatakan ini calon pemimpin, punya leadership. Ternyata secara tidak langsung, perlahan tapi pasti, nilai-nilai yang lain juga ikut terdongkrak. Selama ini dia tertekan rupanya. Akhirnya si suami ngomong ke istrinya, iya betul juga yang mama bilang ya. Kalau kita parenting itu memaksakan kehendak orang tua, maka anak itu kehilangan jati diri. Dia akan terombang-ambing dengan apa yang menjadi kemampuan dan minatnya, tertekan dengan kemampuan yang dipaksakan orang tuanya. Coba kita lihat sekarang, banyak pengacara yang belum tentu ahli matematika. Banyak orang yang bisa menjadi pejabat, belum tentu dia ahli dalam akuntansi. Tapi dia bisa dikembangkan ke leadershipannya, ke manajemenannya, mengerti sejarah, mengerti manajemen sosial, bisa menguasai masalah hukum, politik, bisa menguasai ketatanegaraan, bisa mengatur negara ini. Karena mereka dikembangkan dalam bidang yang pas sesuai dengan bidangnya. Orang terpesona melihat pengacara-pengacara yang hebat. Orang terpesona melihat hakim yang berwibawa. Orang terpesona melihat jaksa yang agung di pengadilan ketika menuntut terdakwa. Bahkan jenderal pun bisa dibuat gemetar apabila jaksa dan hakim benar-benar bisa menuntut dengan baik. Kalau saja mereka tadi dipaksa harus di antariksawan, belum tentu bisa di situ. Kalau saja tadi mereka dipaksa menjadi seorang ahli bankir akunting yang hebat, belum tentu mereka ada di situ. Akhirnya si ayah mengatakan, si suami, iya mah, kamu benar. Kita ingin parenting itu adalah anak itu diajar menjadi dirinya apa adanya. Tidak takut menjadi diri kita apa adanya. Kita tidak bisa dipaksa menjadi orang lain. Kita tidak bisa dipaksa karena meniru-niru gaya orang lain. Kita tidak bisa dipaksa meniru cara orang lain. Kita hanya boleh mengambil moralnya. Kebaikan orang lain lakukan. Tetapi tidak untuk memaksa keahlian bidang dan minatnya. Biarkan anak kita bertumbuh kembang. Ketika banyak orang tua sekarang malah bingung memaksakan anaknya jadi dokter, belum tentu anaknya di situ. Orang tua ada yang bingung memaksa anaknya menjadi pengusaha, padahal mungkin anaknya ingin menjadi hamba Tuhan, ingin menjadi kiai atau pendeta. Karena orang tua tidak menemukan dan tidak memahami anaknya dapat panggilan hidup di mana. Biarkan anak kita tumbuh kembang, mendapatkan panggilan hidupnya yang terbaik dari Tuhan. Itulah diri dia apa adanya. Tidak harus menurut kemampuan orang tua. Itulah parenting yang sebenarnya. Selamat bagi setiap orang tua, ayah dan ibu untuk sungguh-sungguh belajar memahami anak kita.